dan sanaku semuanya. Seperti biasa, kali ini Mamang akan berbagi film yang menginspirasi untuk kita semua. Sebelumnya Mamang upload video di channel ini kemungkinan 1 minggu sekali ya. Tapi tenang, kalian masih bisa kok dengar suara Mamang yang serak-serak kasar ini. Dihiasi bisingnya knalpot, suara-suara tetangga yang lagi berantem, dan tentunya desahan napas Mamang. Dimana Mamang sudah siapin buat kalian yang suka dengan genre-genre tertentu. Ada genre horor psikopat juga action. Cek di deskripsi ya. Dan Mamang sekali lagi mohon maaf jika pembacaan narasinya yang masih kental dengan bahasa daerah Mamang. Oke, daripada berlama-lama nih Mamang akan berbagi film yang berjudul Ushin. Di mana seorang anak perempuan berumur 7 tahun dipaksa ayahnya untuk bekerja demi menghidupi keluarganya. Yuk langsung saja kita masuk ke videonya. Saat nonton film ini, kita pertama-tama diperlihatkan dengan seorang gadis kecil yang berjalan di dinginnya salju. Namanya Ushin, dia berumur 7 tahun, dan dia seorang anak yang pintar dan pekerja keras. Dalam pikiran Mamang sempat bertanya-tanya, anak sekecil ini harus berjalan di tengah guyuran salju yang sangat dingin. Dan semua jawaban itu pun terjawab. Dan juga kalian semua setelah nonton video ini, pasti akan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Pada tahun 1907, pada malam hari di sebuah rumah, ada satu keluarga yang hidupnya dalam kemiskinan. Mereka sedang menikmati makanan dengan serba pas-pasan, di mana di sana ada Ushin, bapak, ibu, nenek, dan saudaranya. Setiap hari mereka makan seadanya. Terkadang ada juga dalam satu hari cuma makan satu kali. Saat malam itu, ayahnya menyuruh Ushin untuk bekerja di rumah bangsawan, juga menjadi tulang punggung keluarganya. Di mana saat itu Ushin baru saja berumur 7 tahun, dan dia juga seorang gadis kecil yang seharusnya menghabiskan waktu untuk bermain, bukan menjadi tulang punggung untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Namun ayahnya tetap keras menyuruh Ushin untuk bekerja, karena ayahnya sudah muak dengan makan yang serba kekurangan. Awalnya Ushin sempat menolak, karena dia merasa tidak sanggup dengan pekerjaan yang nantinya diberikan kepadanya. Siang harinya di mana saat ibunya Ushin sedang bekerja, agar semuanya bisa makan, ibunya hampir saja hanyut bersama derasnya air. Untung saja warga sekitar mampu menyelamatkan nyawanya. Sehingga membuat Ushin terharu melihat ibunya, yang seorang diri bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sehingga membuat hati Ushin bergetar saat melihat wajah ibunya, dan Ushin pun akhirnya mau menuruti perintah ayahnya untuk bekerja di rumah bangsawan. Di mana saat di dalam rumah sebelum Ushin pergi meninggalkan keluarganya, Ushin diberikan uang logam 50 yen oleh neneknya, dan juga boneka kecil dari ibunya. Sebenarnya ibunya tak tega melihat Ushin yang masih kecil harus menjadi tulang punggung. Tapi apalah daya karena ekonomi yang harus memaksakan semua ini. Singkat cerita, saat di pinggir sungai, di mana tangis haru ibunya Ushin tak terbendung lagi, membuat Ushin juga ikut menangis. Perlahan Ushin mulai meninggalkan ibunya dengan raket bersama paman yang mau mengantarkannya. Beberapa kali Ushin memanggil nama ibunya dengan nada yang sangat sedih. Ibunya pun juga begitu. Air mata berjatuhan melepas anak kecilnya yang harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Singkat cerita, Ushin sampai di rumah bangsawan. Dan hari itu juga Ushin mulai bekerja. Tangannya yang masih lembut harus mengangkat beratnya air dari dasar sumur yang cukup dalam. Napas Ushin tersengal, namun ia harus tetap mengerjakan tugasnya, agar kelak bisa membahagiakan keluarganya. Bukan itu saja, kadang juga dia dimarahi bahkan sampai dipukul beberapa kali, karena Ushin mengerjakan tidak sesuai yang diinginkan majikannya. Dan parahnya, Ushin setiap harinya hanya diberikan makanan-makanan sisa. Namun Ushin menikmati dengan lahap, karena dia sudah terbiasa makan makanan seperti itu. Seperti itulah keseharian Ushin di sana, yang selalu diperlakukan dengan tidak baik, layaknya seperti budak paling hina di muka bumi ini. Hari demi hari, tiba di mana saat itu Ushin dituduh mencuri barang yang ada di rumah itu. Ushin yang masih polos dan lugu mengatakan dia tidak pernah mencuri barang-barang yang ada di sini.
Namun saat itu majikannya tidak percaya dan langsung menggeledah juga melepaskan pakaian Usin. Di sana majikannya menemukan uang 50 yen, pemberian dari neneknya, dan membuat majikannya langsung marah dan memukuli Usin tanpa belas kasihan. Sehingga membuat Usin lari dari rumah itu, dan dia berjalan di dinginnya salju. Namun karena terlalu jauh berjalan dan guyuran salju yang semakin deras membuat Usin tak kuat lagi. Usin terjatuh di tengah gurun salju. Untung saja saat itu Usin ditemukan seorang pemburu. Dan dia menyelamatkan Usin dari kejamnya majikan dan dinginnya salju. Kemudian Usin dibawa paman itu ke rumahnya untuk dirawat. Setelah Usin sembuh, dia menceritakan tentang semuanya kepada paman. Mendengar itu, paman pun akan mengantarkan Usin ke rumahnya. Namun Usin tidak mau karena ketika dia pulang pasti ayah Usin akan memarahinya. Dan Usin memohon kepada paman untuk tinggal beberapa hari di sana bersamanya. Usin di sana sangat banyak mendapatkan pelajaran dari cara berburu, membaca buku, meskipun sebelumnya Usin adalah anak yang pandai dalam membaca. Dan masih banyak lagi pelajaran yang Usin dapatkan dari paman. Paman berharap agar kelak Usin menjadi anak yang kuat dan pintar. Waktu terus berlalu, di mana waktunya paman akan mengantarkan Usin kembali ke rumahnya. Dan paman memberikan kenangan berupa benda kesayangan paman, yakni sebuah harmonika untuk Usin. Saat di perjalanan ketika mau mengantarkan Usin, mereka dihadang oleh sekelompok petugas hutan. Mereka mencurigai paman dan mereka langsung menggeledahnya. Karena jiwa pemburu masih lekat di benak paman, dengan spontan dan cekatan melawan saat mau digeledah. Kemudian paman mampu untuk berlari ke arah Usin. Paman menyuruh Usin untuk cepat pergi dari tempat ini. Namun sungguh malang nasib paman. Ketika beberapa langkah berlari, dia tertembak sehingga kehilangan nyawanya. Singkat cerita, Usin sampai ke rumah, di mana di sana ibunya sangat gembira campur sedih melihat Usin. Kemudian Usin menceritakan semua kejadiannya, kenapa dia kembali ke rumah. Namun tak lama kemudian ayah Usin datang. Ayahnya langsung memarahi Usin karena dia pulang ke rumah dan menyuruh pergi kembali untuk mencari pekerjaan barunya. Usin saat itu menangis, namun apalah daya dia harus bekerja lagi untuk menghidupi keluarganya. Kemudian Usin bekerja lagi di tempat bangsawan lainnya. Awalnya Usin sempat ditolak karena majikannya itu melihat Usin yang masih kecil. Namun karena Usin sungguh-sungguh untuk bekerja dan ia pun diterima di tempat itu. Hari terus berlalu, Usin bekerja dengan sepenuh hati. Tiba di mana saat itu Usin yang sedang membaca buku milik anak majikannya, yakni bernama Kayu. Dia tak sengaja memasukkan buku itu ke dalam bajunya, karena ketika saat membaca ibunya Kayu menyuruh Usin untuk menghampirinya. Ketika Kayu mau mencari bukunya, buku itu sudah tidak ada di tempatnya. Sehingga Usinlah dituduh mencuri buku miliknya Kayu. Saat itu Usin dipanggil untuk menghadap dan disidang oleh keluarga Kayu. Dan benar di dalam baju Usin terdapat bukunya Kayu. Kemudian Usin dimarahi. Keluarga Kayu memperingatkan jika satu kali lagi Usin melakukan kesalahan maka dia akan diusir dari tempat ini. Siang harinya ketika Usin duduk dan memainkan harmonika berian paman pemburu, Usin didatangi Kayu dan merebut harmonika itu dari tangannya. Karena Usin tak mau barang itu diambil Kayu, dia melawan dan berkelahi, sehingga tanpa sengaja membuat Kayu terjatuh dan pingsan. Malam harinya Usin disidang lagi untuk yang kedua kalinya, dan terpaksa dengan berat hati Usin harus meninggalkan tempat ini. Namun sebelum Usin pergi, dia mendatangi Kayu dan memberikan boneka kecil pemberian ibunya untuk dijadikan kenangan buat Kayu. Sehingga saat itu membuat hati Kayu merasa terharu. Dan Kayu pun menyuruh keluarganya untuk jangan membiarkan Usin pergi. Kayu mengatakan kepada keluarganya bahwa ini bukan kesalahan Usin. Semua ini salah saya, kata Kayu dengan nada sedih karena merasa salah dengan Usin. Hingga akhirnya Usin tidak jadi diusir dari tempat ini. Setelah kejadian itu, setiap hari Usin diperlakukan dengan baik, layaknya seperti keluarga mereka sendiri. Singkat cerita, ketika keluarga Kayu membawa Usin ke pasar, tak sengaja Usin melihat ibunya bersama teman lainnya sedang bersama lelaki. Usin terkejut melihat ibunya sekarang menjadi seorang pelacur. Kemudian malam harinya Usin bertemu dengan ibunya, dan ibunya menjelaskan semuanya, bahwa semua ini demi mengobati nenek yang sedang sakit parah. Di mana saat itu neneknya sedang sekarat, dan menyuruh Usin untuk balik ke rumah menjenguk nenek.
Setelah beberapa hari, Usin izin pergi ke rumah untuk menjenguk keluarga, juga neneknya yang sedang sakit. Namun ketika sampai rumah, neneknya sudah pergi meninggalkan mereka semua untuk selama-lamanya. Usin hanya menangis tak mampu berbuat apa-apa, hingga di mana ia harus melanjutkan pekerjaannya dan pergi lagi meninggalkan keluarganya. Dan suatu hari nanti Usin pasti menjadi wanita yang kuat. Dan film pun berakhir. Nah, dan sanaku itulah alur cerita film Usin. Jika kalian memiliki perasaan sensitif, maka sebelum nonton ini sediakan dulu tisu. Karena banyak adegan haru tangisnya. Sangat banyak pelajaran yang kita dapat setelah nonton film ini. Salah satunya membuat kita selalu bersyukur. Karena di luar sana masih banyak beban hidup yang lebih berat dari kita. Intinya, jika kita ada harta lebih, jangan pernah sungkan untuk berbagi ke sesama. Jangan kau sia-siakan harta yang sudah diberikan Tuhan. Apalagi hanya untuk mengejar duniawi. Karena semua itu tak pernah habis. Mending berikan kepada mereka yang membutuhkan. Oke, aku bertemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf dengan suara-suara bising di sekitar karena Mamang sedang berada di luar. Oke, saya Mamang C. Salam bekulaan sebertaan. I love you. Muah.